Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전하세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 일심으로 그의 말하는 것을 쫓더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 안전뱅이가 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kemarin kita sudah berbicara tentang krisis yang sedang kita hadapi, bahwa semua orang tidak percaya, mereka harus tahu apa yang mereka perlukan. Saudara pun juga harus menyadari bahwa saudara yang diselamatkan menerima berkat yang sangat besar. Seperti Yesus tanyakan bagi kita dalam Matius pasal 16 ayat 13-20, bahwa jika kita benar-benar mengerti arti atau makna dari Kristus, maka mujizat akan mulai terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita bicara bahwa para hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua gereja, mereka tidak mengerti. Mereka hanya berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oleh sebab itu kita harus berdoa untuk semua hal ini. Kita harus terus berdoa. Biarlah apa yang kita terima dalam konferensi ini dapat kita pegang. Saya mulai menyadari bahwa di sini ada banyak orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan tapi tidak mengerti. Kemarin juga kita sudah berbicara tentang organisasi untuk penginjilan dunia. Dan kita lihat semua jawabannya ada dari dalam Alkitab. Tapi karena banyak orang tidak mengerti hal ini, maka kita harus berdoa. Dan malam ini kita akan berbicara tentang apakah bukti yang terbaik yang dapat kita berikan untuk menyelamatkan bangsa kita. Dan kita harus melihat dari firman Tuhan. Jika sejak saat ini kita dapat menunjukkan bukti yang berasal dari Tuhan, maka kita dapat menyelamatkan banyak orang. Dan kita harus mengerti apa penyembuhan yang sejati itu. Jika kita mengerti apa penyembuhan yang sejati, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Lalu kita lihat Alkitab sendiri berbicara tentang hal ini. Dan yang harus kita mengerti dengan benar adalah mujizat Tuhan itu sebenarnya apa. Sebelum kita berbicara siapa yang harus melakukan dan apa yang harus dilakukan, kita harus mengerti dengan benar mujizat Tuhan itu apa. Tadi malam saya mendengar berita di TV. Di berita itu mereka berbicara tentang ada sebuah acara yang dinamakan Mujizat Yesus. Ketika saya nonton berita itu, saya sadar, ternyata di sana di acara itu mereka menyembuhkan banyak orang. Tapi pikiran kedua yang saya miliki adalah, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan itu tidak terlalu peduli dengan orang-orang dan penyakit-penyakit mereka. Tuhan tidak peduli mereka datang disembuhkan lalu mereka pulang. Tapi Tuhan itu peduli kenapa mereka harus sakit. Orang-orang yang datang mereka harus mengerti kenapa Tuhan memberikan mereka penyakit itu dan kenapa mereka harus disembuhkan. Oleh sebab itu kita harus bisa melihat penyakit rohani atau masalah rohani terlebih dahulu.
우리는 제대로 Saudara, 치유를 kalau 해주십니다. That is why we must correctly heal. sembuhkan kaki dan tangan secara fisik itu tidak terlalu penting, tapi kita harus menyembuhkan rohani terlebih dahulu. Jika kita melihat hal ini melalui firman Tuhan, maka kita akan menerima jawaban yang benar. 현실적 계획을 잘 알아야 됩니다. Jika kita mau melihat mujizat Tuhan yang sejati, kita harus memegang kepada jawaban Tuhan hari ini. 이게 지금 기적입니다. Pertemuan kita saat ini adalah mujizat Tuhan juga. 좋은 일 분들이 돌아왔습니다. Kita sudah melihat banyak 올바른 buah yang besar yang lahir dari pelayanan kita. Kita melihat Bahwa ada seorang mahasiswa yang 올바른 청년 하나가 바로 diubahkan oleh Tuhan, tetapi melalui satu mahasiswa ini sebuah bangsa diubahkan kembali kepada Tuhan. Jika ada seseorang yang datang memberitakan Injil dan mau menyembuhkan, memulihkan seorang mahasiswa yang seperti ini, maka orang itu lebih baik daripada menyembuhkan 100 orang yang lain. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman yang benar untuk melihat seperti apa mujizat Tuhan. 왜 갈라서 Tidak terlalu penting laut merah itu terbelah atau tidak, tapi yang penting adalah kenapa harus terbelah. Itu adalah iman yang dimiliki oleh Musa. Iman Musa di sini sangat penting. 여리고가 무너졌습니다. Kita lihat Sungai Yordan juga terbelah dan tembok 이게 지금 Yeriko runtuh. Tapi tidak penting kejadian-kejadian ini. Tapi yang lebih penting adalah kenapa Sungai Yordan harus terbelah dan kenapa tembok Yeriko harus runtuh. Bahkan di Alkitab kita lihat Tuhan menghentikan matahari dan bulan. Itu karena doa Yosua. Itu karena iman Yosua. Jadi tidak terlalu penting mujizat terjadi atau tidak. Tapi yang lebih penting kenapa mujizat harus terjadi. Ini adalah iman Yosua yang menyadari jawaban ini. Bagaimana saudara datang ke sini? Ketika saudara mengerti kenapa saudara datang ke sini, sejak saat itulah mujizat mulai terjadi dalam hidup saudara. 여러분이 지금 앉았습니다. Saudara duduk di pusat, di tempat untuk menyelamatkan bangsa saudara. Karena di belakang saudara ada musuh yang namanya Katolik, ada musuh yang namanya Muslim. Saat ini, saudara sedang mendengarkan firman untuk menyelamatkan Asia Tenggara. Ketika banyak orang Berbicara bahwa penginjilan itu tidak nyata, tetapi hari ini saudara bisa duduk di sini. Kemarin kita sudah dengar kita perlu 아직도 뭐 organisasi karena organisasi kita lemah. 지금 세계 교회와 Tapi banyak orang juga yang tidak mengerti kenapa dunia seperti ini. Bukan karena dunia ini kekurangan gereja atau pemimpin gereja. Kita salah paham kalau seperti itu. 이런 게 힘이 없어 그런 게 아닙니다. Bukan karena kita berkumpul di sini bukan karena kita lemah. Tapi kenapa kita berkumpul di sini? Jika saudara tidak menyadari kenapa saudara berkumpul di sini, maka saudara akan menderita dalam hidup saudara. Tuhan itu bukanlah 굉장한 언약이 pesulap yang menghentikan matahari atau membuat sesuatu yang heran atau yang aneh. Tapi Tuhan punya tujuan. Tuhan punya perjanjian bahwa Israel harus masuk ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu, kita harus membuka mata kita untuk melihat tujuan Tuhan ini. Mujizat Tuhan juga terjadi bagi hidup Daniel, dan Daniel tahu apa alasannya. Juga kita lihat ada 3 teman Daniel dimasukkan ke dalam api, tapi mereka hidup. Karena ada alasan kenapa mereka harus tetap hidup. 미문의 안전뱅이를 일으켰습니다. Bahkan Petrus dan Yohanes mereka menyembuhkan orang yang lumpuh yang duduk di depan bait Allah. Tidak penting orang lumpuh itu disembuhkan atau tidak, tapi yang lebih penting adalah bagaimana iman Petrus. Dikatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, apa yang ku miliki kuberikan kepadamu. Ini adalah 나사렛 예수 그리스도의 pesan atau firman yang pertama kalinya diberitakan 정말 전도 bagi 있다면 여러분 지금 makhluk hidup.
that if you have really Petrus. gathered here to evangelize, and this is the first meeting in the history of Baguio. Sama seperti Petrus pada masa itu, jika saat ini kita duduk di sini 필리핀에 생긴 건 처음입니다. dan If mulai you have really mengerti gathered here kenapa to just kita duduk di testify sini, and maka enjoy kita Christ, then since the creation of Baguio, ini this akan is the menjadi most titik important pertama meeting. untuk menyelamatkan bangsa kita. Because it was the first message given at that time since the Pada saat creation of itu, this world. khotbah Petrus ini menjadi That is why khotbah America pertama had no choice but to take sejak place. penciptaan. 그래서 우리는 이 하나님은 능력의 하나님이십니다. Dan dari sinilah mujizat terjadi. Dari sini kita harus melihat bahwa Tuhan kita, Allah kita itu adalah yang maha kuasa. 얼마나 힘이 들겠습니까? That Dia when berbeda animals dengan carry kita. some rice, how Coba bayangkan, ketika ada seekor semut membawa sebutir beras, betapa beratnya kan? Tapi kalau kita manusia mengangkat sebutir beras itu, maka menjadi ringan kan? Lalu semut yang tadi melihat manusia, oh bisa membawa sebutir beras yang berat itulah mujizat bagi semut. Tapi bagi kita manusia itu hal yang biasa, sama seperti Tuhan. 창조주 하나님이라고 그랬습니다. in Isaiah chapter 4, Dalam it says Yesaya he is the creator. pasal 40 dikatakan dia adalah Allah pencipta. 광야에도 길 내고 사막에도 생수 낸다고 했습니다. In Dalam Isaiah Yesaya 43 pasal verses 18 and 43 ayat 18 sampai 19, dia bahkan dapat menjadikan jalan di padang gurun dan mata air di padang gurun. Dia dapat memindahkan lautan karena dia adalah Allah pencipta. Kalau dia tidak memiliki kuasa yang seperti itu, maka dia tidak dapat berperan sebagai Allah. Oleh sebab itu kita harus mengerti dengan benar bagaimana kuasa Tuhan ini. Jika kita mengerti firman Tuhan malam ini, maka kuasa Tuhan ini akan menjadi nyata dalam hidup kita. Meskipun kita tidak sering baca Alkitab, tapi jika kita memegang hak firman ini, maka mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang memberikan kita firman ini, Tuhan itu masih hidup sampai saat ini. Bahkan di dalam Yesaya dikatakan dia adalah Allah yang kekal, Allah yang abadi. Dan inilah waktu bagi kita cara untuk menerima berkat ini. Manusia yang terpisah dari Tuhan tidak dapat pernah menerima mujizat Tuhan, tidak dapat pernah melihat berkat Tuhan ini. Ada orang yang berkata, kita manusia tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu mungkin benar. Banyak orang yang pergi ke gunung-gunung untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan sehingga banyak orang tidak dapat percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu keluar dan mencari-cari Tuhan. Tentu saja, kita hanya dapat hidup ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ada jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Melalui firman-Nya dikatakan semuanya sudah selesai. Mesias dalam perjanjian lama itu adalah Kristus yang sudah datang. Kita harus menganalisa semua ini, maka kita dapat melihat betapa besarnya berkat yang kita terima. Oleh sebab itu, kita harus mengerti dengan benar mujizat Tuhan itu apa. Kalau kita lihat mujizat Tuhan dengan benar, kita akan menyadari 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa Roh-Nya berdiam di dalam kita. Bahkan saat ini juga, bahkan meskipun kita tidak dapat melakukan penginjilan dengan baik, bahkan meskipun kita hidup sulit, tapi Roh Allah itu ada di dalam kita, hidup di dalam kita. Akan tetapi, meskipun kita adalah anak Tuhan, tapi kita tidak berjalan sebagai anak Tuhan, mungkin hidup kita sulit, tapi tetap kita tidak hancur karena Roh Kudus berdiam dalam kita. Kita tidak punya hak untuk gagal, kita tidak punya hak untuk pergi ke jalan yang salah karena kita anak Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan, jika kita mencoba untuk pergi ke jalan yang salah, maka kita akan menjadi milik setan. Kita akan dikalahkan oleh setan, dan juga Tuhan akan menghukum kita. Jadi kita akan dipukul dari dua sisi, karena kita adalah anak Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan, jika kita pergi ke jalan yang berbahaya, maka Tuhan akan menegur kita dan bawa kita kembali, kan?
Jika kita adalah anak Tuhan, lalu kita 그래도 절대 안 망. berkeliling seperti orang gila di dunia ini, maka setan akan menangkap kita, kan? Tapi kita tidak akan gagal karena kita adalah anak Tuhan, karena roh Tuhan berdiam dalam kita, karena Kristus berdiam dalam kita. Itulah sebabnya Paulus katakan bagi kita, engkau adalah bait Allah yang roh Allah diam di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Meskipun ini sulit bagi kita untuk percaya, tapi ini adalah kenyataannya. Semua kita yang duduk di sini menerima keselamatan, kan? Artinya, roh jahat tidak ada sangkut pautnya dengan kita, karena Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Kalau kita berpusat kepada pikiran kita, maka kita akan hilang. Kalau para misionaris berkumpul bersama-sama mencoba untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri, maka mereka akan terhilang. Karena kita manusia tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri, tapi lihatlah Tuhan yang hidup di dalam kita. Ketika kita menyadari hal ini saja, Tuhan akan mulai bekerja saat itu juga. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Menikmati realitas ini, itulah doa. Itulah sebabnya kalau Yohanes pasal 16 ayat 15 sampai 26, kalau kita menerima bimbingan Roh Kudus, kita akan sukses di dunia ini, karena Roh Tuhan sendiri yang membimbing kita, dan Roh Tuhan yang akan menolong kita dan membawa kita kepada kebenaran. Jika kita mengerti realitas ini, maka kekuatan yang akan diberikan bagi kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Dan kemanapun kamu pergi, kuasa ini akan dinyatakan. Ada seorang mengatakan, ya saya percaya kepada Yesus, tapi bahkan saya tidak bisa bangun pagi untuk pergi ke doa pagi. Tapi lebih dari doa pagi, jika saudara percaya realitas ini bahwa Roh Tuhan ada dalam saudara, maka saudara akan berkemenangan. Ada juga yang mengatakan, saya tidak bisa berpuasa karena saya sangat lapar, apakah tidak apa-apa? Pendeta mau katakan, ya kamu makan saja, tapi berdoalah dengan jaminan. Ada yang mengatakan, ketika saya mau doa semalaman, saya jatuh tertidur dan saya mengorok. Apakah tidak apa-apa? Saudara, ngorok dan keselamatan itu tidak ada hubungannya. Kita bisa tidur, tapi itu tidak berpengaruh kepada keselamatan kita, bukan? Karena meskipun kita mengantuk, kita ketiduran, Roh Tuhan tetap menyertai kita, bukan? Meskipun kita mengorok dengan keras, Roh Tuhan tetap menyertai kita, bukan? Itulah sebabnya, karena kita diselamatkan. Lalu kapan kita harus berpuasa? Kita bisa berpuasa ketika kita tidak ingin makan, atau tidak ada uang untuk beli makan. Kapan kita bisa doa semalaman? Ketika tidak bisa tidur. Jadi tidak sulit, bukan? Ada juga yang bertanya kepada saya tidak punya kekuatan rohani, apakah itu artinya saya tidak diselamatkan? Ketika kita memerlukannya, Tuhan akan memberikannya. Bukan kita yang meminta, baru Tuhan akan memberikannya. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir. Ada juga yang bertanya, saya belum pernah menerima karunia dari Tuhan. Apakah saya tidak diselamatkan? Tapi saudara, saya mau katakan, ada orang menerima karunia dari Tuhan, tapi itu menjadi penyakit bagi mereka. Ada yang sampai gemetar, itu artinya mereka punya penyakit saraf atau penyakit jantung. Ada yang melihat penglihatan terlalu banyak sampai mereka menjadi gila. Ada juga yang bertanya kepada saya, Tuhan tidak pernah menampakkan diri dalam mimpi saya, apa yang salah? Saudara tahu, ketika Tuhan menampakkan dirinya bagi saudara dalam mimpi saudara, maka itu adalah mimpi seekor anjing, bukan mimpi seorang manusia. Ketika saya katakan seperti itu, orang itu sangat bahagia. Ketika saya pergi ke Daegu, ada seorang dokter datang kepada saya dan dia dengan bangganya, dia berkata kepada saya, pendeta, ketika saya mendengar kata-kata pendeta, saya merasa saya adalah orang yang paling normal di dunia.
said, "Why?" Saya And he tanya, said, "No matter how "Kenapa?" much I pray, I never speak in tongues." Dia katakan, karena betapa And even if I close my eyes for a long betapa time, I never lamanya see saya visions. berdoa, saya tidak pernah dapat berbahasa roh. And no matter how Tidak many times I peduli try to betapa faint, I kerasnya always saya come back to berdoa, my senses. saya menutup mata, saya tetap And so I sadar asked him, lagi, "Do you believe in Jesus?" harus buka mata And lagi. he says, "I've already believed in Tapi Jesus." saya sudah percaya kepada That Yesus. means that you've already received Lalu saya kata, oh salvation. berarti kamu sudah diselamatkan. And I said, "Deacon, you are the Kamu most adalah orang yang paling normal. And therefore, don't Jadi, grab hold of the wrong jangan things, but memegang have pikiran-pikiran yang victory in salah, Christ." tapi memeganglah hal yang pasti di dalam Kristus. And does that mean that those Apakah people itu who had that artinya kind of banyak experience orang are yang wrong? memiliki That's not pengalaman-pengalaman dengan karunia, God apakah has a mereka reason for salah? giving you that Tidak. kind of experience. He will Jika give it to you. Tuhan punya alasan untuk memberikan karunia bagi But if saudara, God Tuhan has a akan reason for memberikannya. not giving you that experience, He will not Tapi give it jika to you. Tuhan punya alasan untuk tidak memberikan karunia bagi saudara, maka Tuhan tidak akan memberikannya. Tapi kita harus mengenal Tuhan dengan benar, karena kita adalah anak Tuhan. One person came to me, Ada juga orang yang bertanya kepada saya, and he says, "For dia 52 katakan, years, sudah I haven't been able to stop 52 smoking, so I tahun can't saya go to tidak church." bisa berhenti merokok, jadi tidak bisa pergi ke gereja. Jadi saya katakan, merokok saja. Dia tanya, apakah tidak apa-apa saya And I said, merokok? "Well, that's between you and God." Ya, itu kan antara kamu dengan Tuhan. He said, "Well, my wife says I can't Tapi smoke." istri saya terlarang saya untuk I said, "Well, merokok. that's your wife's faith. Ya, itu kan iman istri kamu. You can go around Kamu smoking." bisa pergi dan ke mana-mana dan merokok, tapi kamu harus percaya And kepada as you Kristus. believe in Him, it can stop or it cannot stop. Ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu akan bisa melihat kamu harus berhenti atau tidak berhenti. Oh, orang ini This sangat person, I guess he kaget. thought that salvation was in smoking. Saya sendiri pribadi berpikir, mungkin orang seperti ini, keselamatan baginya ada dalam rokoknya itu. And he says, "I Orang yang just sangat can't- aneh. simply can't stop Ada drinking." juga orang lain datang bertanya kepada saya, pendeta, saya tidak bisa berhenti untuk minum minuman keras. And he says, "Am I Kalau saya saved?" tidak minum, saya tidak bisa tidur. And Apakah I said, "Drinking saya has diselamatkan nothing to atau do with tidak? salvation." Pendeta katakan, keselamatan itu bukan tidak ada kaitannya dengan minuman keras, And bukan? he said to me, "Then can I continue drinking?" Percaya kepada Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Oh, berarti saya bisa terus minum minuman keras? Apakah Alkitab katakan seperti itu? Tapi ketika kamu terus berdoa, maka kecanduan minuman keras itu akan disembuhkan. Orang-orang seperti ini, mereka tidak mengerti betapa besarnya kuasa Tuhan, dan mereka berpegang kepada hal-hal yang salah. Jadi saya tidak mengajari saudara untuk pergi dan melakukan hal-hal yang salah, tapi saudara adalah anak-anak Tuhan. Mengertilah hal itu malam hari ini. Lalu bagaimana kita dapat menyatakan kuasa Tuhan ini? Kita harus memegang firman yang benar dan memberitakan firman ini. Yang pertama, kita harus memegang kepada dua hal yang dinyatakan dari Kejadian sampai Wahyu. Ada dua hal. Hal yang pertama, Kejadian pasal 3. Kita harus berpegang kepada Kejadian pasal 3. Apa yang terjadi di Kejadian pasal 3, dan kita harus berpegang kepada hal yang kedua, yaitu Kristus sebagai solusinya. Alkitab hanya menyatakan hal ini saja. Alasan kenapa kita harus menghadapi kehancuran dan solusi bagaimana untuk keluar dari kehancuran. Tentu saja dalam Alkitab kita lihat ada etika. Tentu saja dalam Alkitab kita lihat ada moral. Tapi etika dan moral ini tidak terlalu penting. Kita harus hidup terlebih dahulu supaya kita dapat berubah secara etis. Alkitab tidak hanya menjelaskan bagaimana sepasang suami istri untuk hidup, bukan? Juga tidak alkitabiah jika suaminya harus terlalu taat atau istrinya terlalu harus hidup secara aneh. Itu tidak alkitabiah. Ada yang komplain kepada saya, pendeta kok seperti ini? Bukankah Ananias katakan kepada istrinya, kita harus ambil sebagian dari uang ini, kan? Pada saat itu Safira harus melarang suaminya, bukan? But if she had come and said, "Let's take some of that money," then Ananias should have just kicked her. But because they were so Seandainya like-minded Safira together, they both juga died. setuju untuk ambil uangnya, harusnya Ananias melarang istrinya, And so bukan? in Tapi that sense,
suami istri ini kok mereka sehati? 예, 물론 뭐 부부가 Apa 싸우란 말도 아닙니다. So I'm not saying that we should all fight now. bukankah sehati ini Alkitabiah? Lalu tapi pendeta katakan 어떤 전도지를 봤습니다. One time I saw this suami evangelism pamphlet. kehidupan suami istri itu tidak terlalu Alkitabiah. Maksud pendeta apa? 하나도 말 같지 않은 소리를 썼습니다. And all 10 of them had none of it made sense. 뭐 남편은 부인을 남 앞에서 칭찬해라 이런 거 썼습니다. It said things like a husband should compliment his Saya wife. pernah lihat 칭찬할 sebuah 게 없는데 억지로 하면 거짓말 acara You know, if mereka there's nothing to menjelaskan compliment about, then if you dari dalam compliment her, Alkitab that's a ada lie. 10 hukum Taurat, 10 hukum bagi suami dan 10 hukum bagi And istri. it said things like, Bagi give all saya the money ini to the pengajaran financial yang stuff to rendah. wife. 돈을 함부로 썼는데 맡기면 큰일 나죠. That, you know, if you Alkitab have lots of diberikan money and you bukan just untuk blindly menyatakan hal-hal give seperti it ini to bagi her, kita. then that's being foolish. Sebagai contoh, dalam 10 hukum You know, suami people itu, listen to that thing and that's suami harus memberikan seluruh uangnya bagi istri. Bagi saya ini give everything to your wife. orang bodoh. Jika dia punya banyak uang, dia harus memberikan semua uangnya kepada istrinya. Ini orang bodoh namanya. But inside the Tapi Bible, dalam they teach Alkitab, such useless things. orang-orang hanya mengutip pengajaran-pengajaran yang You know, aneh, they yang follow salah the 10 ini. commandments of being a wife or the 10 commandments of being the Untuk husband. apa 10 hukum menjadi suami dan 10 hukum menjadi istri? Must believe in Tapi yang lebih Christ. penting, suami dan istri harus percaya kepada Kristus, Believe in bukan? Christ well means how must you live? Percaya kepada Kristus ini menyatakan seperti apa kita harus hidup. That if you analyze Jika the kita Bible from menganalisa Genesis to Alkitab Revelation, dari in the Kejadian viewpoint of sampai Genesis Wahyu, and dari its sudut solution, a pandang miracle will take Kejadian place. pasal 3 dan sudut pandang If you solusi understand Kristus, what took place in maka Genesis kita akan mengerti. Kita lihat apa yang terjadi di Kejadian pasal 3. Tidak peduli apa yang orang katakan, tapi setan terlebih dahulu datang kepada Adam dan Hawa. Tanpa mengerti hal ini, saudara akan bingung. Apakah keluarga saudara tidak percaya kepada Yesus? Saudara menghancurkan otoritas yang berkuasa atas keluarga saudara. What you must do is break the hold of Satan first. Bangsa saudara tidak percaya kepada Kristus, yang harus saudara lakukan adalah menghancurkan otoritas merangkap bangsa saudara. Karena setan terlebih dahulu datang ke dalam kehidupan mereka, datang ke dalam kehidupan Adam dan Hawa. Kita lihat setan menguji, mencobai Hawa. Karena setan sangat licik, dia terus membuat sampai Hawa ini terjatuh. Manusia terjatuh, dan itulah dosa. Dan setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka mengalami kutukan dan kebinasaan. Inilah yang terjadi di Kejadian pasal 3. Tuhan tidak berkehendak untuk mengutus atau membawa kita manusia ke dalam kehancuran ini. Oleh sebab itu solusinya adalah Kristus. Tanpa sadar akan hal ini, tetapi Kejadian pasal 3 bahkan sudah tertanam dalam hidup kita, bahkan tertanam dalam gereja kita. Karena orang-orang kita sudah terperangkap dalam Kejadian pasal 3. Kalau tidak ada solusi, yaitu Kristus, maka kita akan terus binasa. Tetapi ketika kita membuka rahasia Kristus ini, maka setan akan pergi. Tapi kalau kita tidak mengerti solusi Kristus ini, lalu kita paksa anak kita, kalau kita menekan anak kita, maka anak kita akan terus masuk dalam Kejadian pasal 3. Anak kita bisa pergi. Kita tidak boleh menghitung-hitung dosa kita hari ini. Tetapi hal ini sudah menguasai seluruh orang muda, seluruh pemuda di dunia ini, dan inilah pekerjaan setan. Saat ini banyak sekali pemuda yang dinaungi dengan kegagalan. Sebagaimana saudara ketahui, setan adalah malaikat yang berkhianat. Dia adalah malaikat yang bertugas untuk memuji Tuhan. Itulah sebabnya dia menguasai dunia ini melalui musik. Bahkan semakin hari semakin parah. Saya pernah nonton televisi, saya tidak dapat mengerti. Ketika saya lihat di televisi ada penyanyi yang datang tapi sangat aneh. Dulu, kalau namanya penyanyi, dia harus rapi, dia harus pakai baju yang bagus. Tapi hari-hari ini, saya lihat 5-10 orang maju ke panggung, mereka mulai berteriak hal-hal yang aneh. Saya tidak mengerti apa yang mereka nyanyikan. Bahkan lihat baju mereka.
their pants celana hang mereka down itu over their tergantung di feet. atas kaki 그는 mereka. 어릴 때 삼촌 거 빌리고 와서 그랬거든요. At that time, when we were Ketika young, if you had kita clothes masih like that, kecil, that's because you kita borrowed your berpakaian uncle's pakaian clothes. seperti itu karena kita pinjam pakaian om kita. And they drag their pants around and they Mereka walk around. berjalan dengan celana longgar itu lalu diseret-seret. Saya tidak bisa mengerti kenapa anak-anak muda menjadi seperti ini. 제 따라다니는 우리 김 비서가 자기는 조금 이해가 된다 그럽니다. Ketika saya katakan saya tidak bisa mengerti, ada supir saya, dia katakan dia bisa mengerti itu namanya kesenjangan usia, beda umur. And I said, I guess this is what you call generation gap. 그래서 나 그 말 듣고 아무리 그 다음 팀을 자세히 봐도 나는 아무리 봐도 멋이 없더라고요. And so after I heard his words, I kept looking to see if there was a style in that, and I couldn't find any style. Supir saya katanya itu namanya style masa kini, tapi saya lihat saya tidak bisa mengerti ini namanya style, ini namanya gaya. And they raise up the bangs. Tapi mereka, 이해가 안 됩니다. By my head, I simply cannot understand bagi that. saya tidak bisa mengerti. They don't even have any hair Bahkan tidak punya rambut, rambutnya hanya dibiarkan bagian tengah saja. Ketika saya pergi potong rambut, tukang potong rambutnya berbuat kesalahan. Dia potong rambut samping kiri kanan ini terlalu pendek, tapi orang-orang bilang itu bagus. Tapi anak-anak muda saat ini, rambut mereka, bahkan kita bisa lihat gambar setan di sana. Apakah saudara tidak tahu Michael Jackson? Dia pergi ke kuburan 2 kali seminggu untuk melakukan ritual. Dia menerima kuasa dari setan. Tapi kita lihat saat ini, ketika Michael Jackson mulai menyanyi, orang-orang itu kesetanan. Mereka histeris. Saya lihat ada anak-anak sekolah yang histeris ketika mereka melihat Michael Jackson menyanyi. Saya sangat sedih akan hal ini. Saya lihat banyak orang seperti itu, tapi saya belum pernah lihat ketika konferensi saya ada anak sekolah yang tergila-gila seperti itu. Saya lihat ini, saya mengerti, oh betapa hebatnya pekerjaan setan ini. Banyak orang yang menjadi gila. Ini bukanlah masalah biasa bagi dunia ini. Ini masalah besar, dan kalau tidak ada Kristus, tidak terselesaikan. Di masa depan akan ada masalah yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Tetapi ketika kita memberitakan pesan ini, Kristus, maka mujizat akan mulai terjadi. Jika kita tidak menyelamatkan anak-anak muda, maka kita tidak dapat menyelamatkan dunia ini. Ketika kita tidak dapat menyelesaikan, memberikan jawaban ini, maka masalah yang besar yang akan kita hadapi adalah masalah mental. Bahkan yang lebih dalam lagi, masalah rohani yang mereka sendiri tidak sadar. Mereka tidak menyadari, mereka pergi dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain. Tapi ketika kita dapat memberikan jawaban yang pasti ini, jawaban akan Kristus, maka kita akan lihat bangsa kita diselamatkan. Lalu yang berikutnya, dengan kuasa apa kita harus menyembuhkan? Saudara, jangan kehilangan firman malam ini. Biarlah saudara pegang sampai seumur hidup saudara. Kita harus memberikan kesembuhan secara rohani, kesembuhan rohani. Masalahnya, kita tidak boleh memaksa anak yang kecanduan untuk berhenti pakai obat-obatan atau minum-minuman keras itu, tapi kita harus memberikan dia kekuatan rohani. Kita harus, dan untuk menyembuhkan anak-anak yang kecanduan itu, kita harus terlebih dahulu menyembuhkan orang-orang di sekitar mereka yang akan mengajari mereka. Saya sudah lihat di seluruh dunia, ada banyak orang percaya, bahkan ada misioner dan pendeta sendiri yang jatuh ke dalam masalah-masalah rohani. Tetapi tidaklah sulit. Yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan mereka adalah mendiagnosa apa yang menjadi masalah mereka. Mungkin masalah mereka sudah ada
bagi mereka sejak mereka dilahirkan sampai mereka tua, tapi itu menjadi celah setan untuk menyerang mereka. 알기만 하면 역사를 나게 돼. Because you are God's child, if you simply uncover this channel, then God will begin working. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita dapat menemukan celah setan ini, maka kita akan 알고만 있으면 여기 halangi 기도하기 setan 시작하면 untuk menyerang 역사를 나게 돼. kita. Because as soon as you uncover Karena kita this, adalah when you anak begin Tuhan, to pray, ketika God kita will berdoa, work. Tuhan akan 빨리 bekerja. 치유받으시길 바랍니다. And so I Saya pray that berdoa, you will biarlah quickly saudara receive dapat healing from God. 제가 menerima 아는 집사님 한 사람은 penyembuhan malam And hari one ini. deacon I know, when Ada she gets seorang bored, she just diaken. leaves the house. 근데 부인이 자꾸 Saya tahu ketika That he leaves the house. dia So merasa his bosan, wife dia kept, pasti pergi keluar dari rumah 부인이 dan 이상한 istrinya 사람을 너무 올바른 marah 사람이었어. sama dia. the wife was so Istrinya right. benar 알고 kan? 봤더니 이 사람이 어릴 때부터 과원했어. Istrinya We kelihatannya can see benar. this person from this Tapi kalau kita lihat suaminya ini, ternyata dari kecil dia adalah yatim piatu. Ketika dia tinggal di panti asuhan, karena dia merindukan orang tuanya, setiap malam dia keluar untuk cari orang tuanya. Dan karena kelainan ini sudah dia alami bertahun-tahun sampai ketika dia menikah, dia masih terus hidup seperti itu. Tapi dia tidak sadar bahwa melalui kelainan penyakitnya seperti itu, setan mulai menyerang dia. Dan saya katakan, kamu harus berdoa. Berdoalah, suatu malam Tuhan akan bekerja. Juga ada seorang misionaris yang saya kenal, dia punya masalah dalam hidupnya. Saya berikan dia jawaban ini. Misionaris itu adalah anak di mana dalam keluarganya semuanya adalah dukun. Saya katakan kepada misionaris ini, kamu harus berdoa, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan suatu malam itu diselesaikan. Segera setelah kita menyadari masalahnya, Tuhan akan berkarya. Ya, memang kita harus menyembuhkan kaki dan tangan orang lain, tapi yang harus kita sembuhkan lebih jauh lagi adalah rohani mereka. Karena hari ini, orang percaya, misionaris, pendeta, mereka tidak dapat melihat masalah rohani ini, lalu bagaimana mereka dapat menolong orang lain. Kita perlu orang, karena ada banyak orang yang memiliki masalah mental yang harus kita tolong. Semoga saudara dapat memegang firman ini malam hari ini. Kita lihat di antara banyak orang yang menderita secara mental, mereka menderita tanpa ada gejala yang mereka tampilkan. Kelihatannya dari luar tidak ada sesuatu yang dapat mencegah mereka dari kehidupan normal mereka. Ketika mereka pergi ke rumah sakit, tidak ada kelainan. Mereka kelihatannya normal, tapi dalam diri mereka merasakan ada yang salah, tidak dapat hidup secara normal. Ini adalah masalah mental. Kalau kita tidak bisa menyembuhkan hal ini, maka kehancuran yang lebih besar lagi akan mereka alami. Orang-orang seperti ini terlalu banyak di sekitar saudara. Ketika kita berjumpa dengan seseorang itu dan kita sembuhkan rohaninya, maka jawaban yang besar akan terlahir dari kehidupan orang itu. Ada begitu banyak orang yang dikuasai dalam masalah seperti Matius pasal 12 ayat 25 sampai 45. Ada begitu banyak orang yang karena penyembahan berhala, roh jahat itu masuk keluar dalam rumah mereka, tapi mereka tidak sadar akan hal itu. Alkitab menyatakan hal ini, bahwa roh jahat itu ada di dunia. Tapi kita lihat ada begitu banyak penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Dan jika ada dokter atau politisi yang menyadari hal ini, saudara adalah orang yang paling penting di dunia ini. Jika di sini ada dokter, ketika pasien saudara datang, jangan hanya lihat mereka secara fisik, tapi rawatlah rohani mereka. Karena kalau saudara tidak menyembuhkan masalah rohani mereka, mereka akan kembali lagi dengan penyakit-penyakit fisik yang lain. Ada satu orang yang ayah ibunya mati, dibunuh.
Dia sekarang jatuh dalam narkoba, tapi narkoba tidak menjadi solusi bagi dia. 지금 하루하루 Kalau dia orang itu tidak puas dengan narkoba, maka dia akan menjadi 이 gila. 사람의 영적인 문제 해결이 Dan orang itu ada di antara kita. Orang itu tidak dapat menyelesaikan masalah rohani. 서울에 계시는 분들은 어떻게 하든지 박지만 씨를 찾아가지고 복음을 바로 전해 주시기 바랍니다. Jika saudara hidup di Seoul, saudara temuilah 사단과의 싸움을 제대로 politikus itu. Temui dia dan katakan kepada dia yang orang tuanya dibunuh bahwa dia harus berperang melawan setan. Ada begitu banyak orang yang seperti ini di sekitar kita. Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18. 마음이 읽어지고 이렇게. Ada orang yang tiba-tiba datang. Orang ini dirasuki oleh setan dan dia dapat meramal, dia dapat membaca pikiran orang lain. Ada orang yang dirasuki oleh roh jahat. Ketika mereka tutup mata, mereka melihat keluarga mereka yang sudah mati. Ada orang yang dirasuki oleh roh jahat. Ketika mereka melihat orang lain, mereka dapat meramal masa depan mereka. Mereka menjadi dukun, peramal. Ada begitu banyak orang dengan penyakit rohani seperti ini di dunia ini. Ketika kita melihat ada juga orang seperti di Markus pasal 6, orang-orang yang menjadi gila, dan dunia penuh dengan orang yang seperti ini sakit secara rohani. Kalau kita tidak menyembuhkan masalah rohani mereka terlebih dahulu, maka kita tidak dapat menyembuhkan masalah-masalah mereka yang lain. Tapi masalah rohani ini menjadi akar dari seluruh masalah dalam kehidupan mereka. Ketika masalah rohani ini sudah merasuki pikiran hati mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, saudara harus memberikan jawaban ini bagi mereka. Jika kita tidak menyembuhkan masalah rohani ini, maka suatu hari mereka akan mendengar suara-suara. Jika kita tidak menyembuhkan masalah rohani mereka, suatu hari mereka akan dikuasai oleh mimpi mereka, ditekan oleh mimpi mereka. Ada banyak orang yang seperti ini. Tapi berikanlah mereka jawaban kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Ketika orang itu mengerti, ketika orang itu mulai menyadari, maka meskipun masalah mereka itu tidak diselesaikan, tapi mereka akan hidup berkemenangan. Dan ketika kita mulai untuk melakukan hal ini, menyembuhkan masalah rohani mereka, baru kita dapat membantu merawat masalah fisik mereka. Kita memerlukan penyembuhan secara fisik. Mari kita lihat lebih jelas dari dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-12. Kita lihat orang lumpuh berdiri dan berjalan. Masalahnya bukanlah orang ini lumpuh, tapi Petrus dan Yohanes tahu orang lumpuh ini dikuasai oleh Kejadian pasal 3. Bahkan Petrus katakan kepada orang lumpuh itu, lihatlah kami. Kalau kita baca di ayatnya Yohanes pasal 3, sebelum Petrus katakan kepada orang lumpuh, Petrus dan Yohanes saling melihat, dan Petrus memberikan jawaban kepada orang lumpuh itu. Ketika kita secara langsung menyatakan jawaban kuasa di dalam nama Kristus, maka itu akan berdampak, maka roh yang akan berkarya seperti roh yang berkarya kepada orang lumpuh itu. Karena penyakitnya bukan berasal dari kelemahan secara fisik, tapi penyakitnya berasal dari kelemahan secara rohani, sehingga itu berubah saat itu juga ketika jawabannya diberitakan. Jika di sini ada perawat atau apoteker atau dokter duduk di sini, saudara harus dengar ini dengan baik. Saya berjumpa dengan seorang apoteker dan saya katakan seperti ini. Jika kamu hanya berpikir tentang rumah sakit dan dokter menyembuhkan penyakit-penyakit yang besar, yang luar biasa, tapi kamu harus melihat dirimu sebagai apoteker. Kalian adalah vaksin bagi banyak orang.
Karena sebelum orang itu pergi ke rumah sakit, dia pasti datang ke apotek untuk mencari kira-kira obat apa yang dapat dia minum. Dan di dunia ini banyak orang yang menderita secara rohani dan fisik. Kamu harus catat semua orang yang ada di wilayah kamu. Ketika mereka datang ke apotek kamu bisa berikan mereka imunisasi secara jasmani dan rohani. Orang yang bisa menyembuhkan fisik dan rohani adalah seorang dokter, bukan sembarangan dokter. Ada seorang dokter yang mendengar kata-kata saya dan dia mulai melakukan pemulihan secara rohani, maka pasien-pasiennya pun mengalami perubahan. Pasien-pasiennya itu mereka karena menerima pemulihan secara rohani, mereka disembuhkan, keluar dari rumah sakit setelah lihat dokter ini dia menyembuhkan pasien-pasiennya 100 kali lebih baik daripada orang lain. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4-8. Apakah saudara tahu apa yang terjadi di bangsa saudara saat ini? Jatuh dalam berhala. Itu artinya dikuasai oleh roh-roh jahat, sehingga tidak punya pilihan lain selain hidup dengan penyakit-penyakit akibat roh jahat. Ketika kita dapat menyembuhkan orang-orang di bangsa kita secara rohani dan secara fisik, maka kuasa Tuhan akan menjadi nyata bagi bangsa saudara. Ketika kesembuhan rohani dan kesembuhan fisik menjadi nyata bagi orang-orang sekitar saudara, maka saudara akan menggetarkan dunia ini. Kisah Rasul 13 ayat 17, orang-orang yang jatuh ke dalam perdukunan, ke dalam kuasa-kuasa berhala, mereka mulai terganggu. Dan juga Kisah Rasul pasal 19 ayat 5-20, secara fisik mereka terganggu juga. Sehingga dengan firman Tuhan, saudara harus dapat memberikan jawaban bagi dalam setiap area ini. Selalu ada waktu di mana obat dan ilmu kesehatan, ilmu medis itu penting. Akan tetapi saya berpikir seperti ini, jika seorang dokter tidak dapat menyembuhkan penyakit rohani, maka dokter itu bukanlah dokter sejati. Karena seorang dokter itu harus dapat menyembuhkan secara fisik dan juga secara rohani. Saudara lihat ada seorang dukun yang mengalami masalah rohani. Dukun ini mau disembuhkan, tapi tidak tahu bahwa dia sendiri mengalami masalah rohani. Kalau dia datang ke dokter, ke apoteker, mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit rohani. Lalu untuk apa? Saya tidak sedang menyatakan bahwa dokter dan medis itu tidak penting, tapi kita harus melihat juga secara rohani. Kalau kita tidak melihat menyembuhkan secara rohani, maka orang itu disembuhkan fisiknya, dia akan datang dengan penyakit-penyakit fisik yang lain. Di sini ada misionaris, tapi juga ada seorang misionaris dokteran, dia adalah seorang dokter dan anaknya sakit. Dan banyak orang mendoakan anaknya ini, termasuk juga saya mendoakan anak misionaris dokter ini. Suatu hari, misionaris dokter ini dia datang dan katakan bahwa anak saya ingin ketemu dengan kamu, dengan pendeta. Saya ketemu dengan anak kecil ini dan dia adalah dalam situasi yang sulit. Tapi ketika saya berbicara dengan anak kecil ini, saya menyadari anak kecil ini adalah anak yang luar biasa. Kenapa? Karena anak ini memiliki konklusi yang akhir tentang Kristus. Karena bapaknya adalah dokter, saya katakan kepada anak ini pelan-pelan di belakang bapaknya, saat bapaknya tidak mendengar, saya katakan, anak, kalau kamu dengar perkataan dokter, dengarlah sebagai angin lalu saja. Karena roh dan tubuh fisik ini tidak terpisah, ini menjadi satu. Bukankah kita berbahagia ketika roh kita ini ada dalam kondisi yang baik?
that your body will be Bahkan fully ketika strong. saudara pergi keluar dan menghirup udara segar saja, badan saudara akan merasa baik kan? Lalu bayangkan ketika saudara berdoa, lalu Roh Kudus berkarya atas saudara. Dan anak kecil ini benar-benar dipulihkan secara rohani dan secara fisik. Saya ketemu dengan anak ini beberapa waktu lalu. Saya katakan, hati-hati dengan apa yang kamu makan. Kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Apa yang disembuhkan oleh ilmu medis itu dapat kambuh lagi. Tapi apa yang disembuhkan oleh kuasa rohani tidak akan pernah kambuh lagi. 지금 현재 전 세계 여러분들 기억하시기 바랍니다. 치유 사역 올라고 우리 다락방은 지금 복음 운동 시작했습니다. Saudara harus mengingat hal ini dan mulai berdoa. Banyak ini saat ini juga banyak orang yang melakukan pelayanan seperti ini. Pelayanan untuk penyembuhan. Yang pertama, pelayanan untuk penyembuhan orang-orang yang kecanduan obat-obatan. Yang kedua, penyembuhan orang-orang yang mengalami penyakit kanker. Yang ketiga, penyembuhan terhadap orang-orang yang mengalami penyakit HIV. Dan yang keempat adalah penyembuhan terhadap orang-orang yang mengalami masalah mental. 4 hal ini adalah penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini. Tidak dapat disembuhkan oleh politik, oleh obat, oleh medis, ataupun oleh sains. Sehingga saudara sebagai misionaris, saudara harus mengerti kita sedang melawan hukum yang ada saat ini, melanggar sains pada saat ini. Tetapi yang ingin kita bangkitkan, ingin kita pulihkan adalah orang-orang yang dapat menyembuhkan secara rohani, dan pergerakan ini sudah dimulai saat ini di Rusia. Bagi orang-orang yang mengalami penyakit kanker di sana, mereka diajarkan bagaimana besarnya kuasa doa itu. Ada orang yang melayani penyakit seperti ini di dalam darakbang, dan saya katakan penyakit kamu itu tidak tersembuhkan. Saya katakan mulai saat ini kamu berdoa 3 bulan saja. Jangan paksa diri kamu untuk hidup, karena ketika kamu berpikir untuk hidup kamu akan stres. Jangan paksa diri kamu untuk sembuh. Kalau kamu katakan kamu harus sembuh, itu akan membuat kamu stres. Jadi berdoa saja, tidak apa-apa jika kamu harus mati. Tapi terimalah kuasa Roh Kudus. Orang ini berdoa 3 bulan. Dan kenapa saya katakan 3 bulan kepada dia? Karena dokternya sudah katakan kamu tidak akan hidup lebih lama dari 3 bulan. Tapi hal ini benar-benar menjadi nyata. Dia masih hidup. Ada orang-orang yang hidup dengan penyakit HIV, tapi mereka mulai berdoa saat ini. Hal seperti ini tidak dapat dimengerti secara medis. Tapi ini melawan medis, melawan sains, tapi masuk akal secara rohani, masuk akal dari sudut pandang Tuhan. Ada orang yang sakit kanker disembuhkan, ada orang yang mengalami masalah mental disembuhkan, dan saat ini di gereja kami banyak orang yang mengalami masalah mental yang datang. Meskipun orang-orang ini tidak disembuhkan sekali, tapi saudara harus tetap memberitakan Kristus bagi mereka. Semua penyakit disembuhkan itu bukanlah kehendak Tuhan. Kalau semua penyakit harus disembuhkan, kita dapat hidup 1000-2000 tahun, maka kita akan sakit kepala karena banyak masalah, bukan? Tapi yang harus kita mengerti, orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit, 4 penyakit ini, mereka harus menerima pemulihan, kesembuhan secara rohani dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saat ini pergerakan darakbang bukanlah pergerakan yang biasa. Tapi saat ini kita mulai masuk menjangkau orang-orang muda. Kita harus menjelaskan kepada orang-orang muda, bagaimana kamu dapat keluar dari kecanduan itu. Bagaimana kamu dapat keluar dari masalah rohani kamu? Bagaimana kamu dapat berkemenangan dalam peperangan rohani kamu?
Kita tahu HIV, kanker ini penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tapi karya Roh Kudus itu lebih besar daripada penyakit-penyakit ini. Maka kita akan melihat pintu untuk menyelamatkan dunia ini terbuka. Itulah sebabnya saudara sebagai misionaris, saudara yang berkumpul pada hari ini, saudara harus memiliki kepercayaan diri dalam memberitakannya. Ketika saudara mengumpulkan orang-orang yang banyak dan saudara berupaya untuk menyembuhkan mereka, maka itu salah. Karena ketika mereka sembuh, tapi mereka akan kambuh lagi. Ketika mereka pulang, mereka akan kambuh lagi. Tapi tujuan Tuhan tidak seperti itu. Tujuan Tuhan bukan ketika orang sakit datang, angkat tangan mereka lalu disembuhkan. Bukan. Tapi tujuan Tuhan adalah menyembuhkan rohani mereka terlebih dahulu. Tujuan Tuhan adalah supaya orang itu menerima keselamatan. Tujuan Tuhan adalah supaya orang itu mengerti rahasia-rahasia surgawi. Orang yang seperti ini ketika mereka berdoa secara pribadi, mereka harus mengalami kuasa Tuhan. Kenapa kita berbicara tentang orang-orang yang menerima kuasa rohani untuk untuk menyembuhkan rohani mereka? Karena kita harus menyelamatkan dunia ini dengan cara yang seperti ini. Ada orang yang menerima karunia untuk menyembuhkan, tapi karunia untuk menyembuhkan seperti harus dipakai untuk penginjilan. Saya tidak sedang menekankan bahwa karunia-karunia yang lain itu salah. Tidak seperti itu. Ada seorang perempuan di gereja kami dan dia memiliki keahlian untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami masalah mental, dan dia sangat ahli. Banyak orang yang mengalami masalah mental disembuhkan oleh dia. Dan ini berguna untuk penginjilan. Saudara-saudara melayani di bangsa saudara harus memiliki kepercayaan diri, karena kuasa Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Dan untuk menyembuhkan mereka, saudara harus menyembuhkan orang-orang di sekitar mereka terlebih dahulu. Orang-orang di sekitar orang-orang yang sakit ini. Sebelum saudara menyembuhkan mereka, saudara harus menyembuhkan orang sekitar mereka. Sekitar mereka seperti apa? Lingkungan mereka yang ada dalam berhala, lingkungan mereka yang ada dalam roh jahat, lingkungan mereka yang ada dalam budaya harus saudara sembuhkan. Gaya hidup yang mereka miliki, secara khusus makanan yang mereka suka, saudara harus ubah terlebih dahulu. Kita juga melihat ada perubahan bagi lingkungan seperti ini terjadi dalam Alkitab. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Perubahan lingkungan ketika Roh Tuhan berkarya di tempat itu, maka lingkungan mereka berubah. Ketika kuasa Roh Kudus itu dicurahkan di loteng Roma Markus, lingkungan mereka menjadi berubah. Tempat wilayah itu diubahkan. Dan hal ini harus kita saksikan. Sampai kapan kita saksikan? Sampai kita sendiri disembuhkan. Siapa yang harus melakukannya? Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Kalau kita menekankan poin ini, menekankan solusi Kristus ini, Tuhan akan memberikan kita jawaban dan kesaksian. Maka kita akan membantu orang-orang yang lain dalam 3 aspek ini: kesembuhan rohani, kesembuhan fisik mereka, dan kesembuhan bagi lingkungan mereka. Untuk menyelamatkan bangsa saudara, temuilah satu persatu orang di sekitar saudara dan sembuhkanlah rohani mereka. 베드로가 옥에 가지고 죽게 됐지만 그날 밤에 기도했는데 환경이 바뀌었습니다. Seperti di Kisah 21, ketika Petrus ditangkap masuk penjara, tapi dia mulai berdoa, Tuhan mengutus malaikatnya dan mereka menerima jawaban yang luar biasa. 죽게 된 상황 속에서 기도하기를 시작했습니다. 하나님은 놀라운 응답을 주셨습니다. Dalam situasi yang mencekam, mereka mulai berdoa, tetapi Tuhan memberikan mereka jawaban. Injil itu untuk apa? Untuk menyembuhkan.
menyembuhkan secara rohani, menyembuhkan secara fisik, dan menyembuhkan lingkungan di sekitar kita. Inilah yang harus terjadi. Segera setelah saudara temui orang-orang yang sedang sakit itu, berikanlah mereka pesan yang akurat, berikanlah mereka firman yang jelas, yang pasti. Mungkin saudara berpikir, saya sendiri belum pernah mengalami hal ini, bagaimana saya dapat memberitakannya kepada orang lain? Orang yang berpikir seperti itu sedang berpikir dengan logikanya saja, tapi dia tidak bisa melihat apa yang dalam Alkitab, kuasa Tuhan yang dinyatakan. Mereka yang berkumpul di sini, biarlah memegang firman yang disampaikan malam hari ini, dan mulailah untuk melihat pemulihan, penyembuhan secara rohani, secara fisik terjadi seumur hidup saudara bagi orang-orang di sekitar saudara. Biarlah itu menjadi kesaksian bagi saudara. Saya sendiri tidak dapat menghitung apa yang terjadi 10 tahun yang lalu ketika saya memulai gereja kita. Suatu ketika saya pergi ke pertemuan Darabang, dan setelah doa pagi saya pergi untuk berolahraga. Ketika saya keluar olahraga, saya bertemu dengan seorang dukun, dan kepada dukun ini saya berikan jawaban yang akurat. Saya katakan kebanyakan anak-anak dukun itu gila, mengalami masalah mental. Dukun ini dia kaget dan dia mendengar apa yang saya katakan, tetapi mujizat mulai terjadi bagi rumahnya. Saat ini dia adalah seorang diaken di gereja saya. Jadi, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, bahkan saat ini juga. Mantan dukun tadi, kalau ketemu dengan saya, orang lain hanya jabat tangan, tapi mantan dukun ini dia menunduk, dia hormat kepada saya. Jika ada di keluarga dukun yang lain, ada 2 anaknya mengalami penyakit epilepsi. Dan diaken ini pergi ke sana dan menyembuhkan secara rohani, tapi seluruh keluarga itu menjadi percaya kepada Tuhan. Karya seperti inilah akan kita lihat di depan kita. Ada juga perempuan yang isi rumahnya itu ada dalam berhala, dan dia mengalami penyakit epilepsi. Dan ketika dia mengikuti retreat yang kita lakukan, dia menerima solusi Kristus ini dan dia disembuhkan. Saya tidak berkata bahwa jika saudara tidak disembuhkan secara fisik, maka saudara tidak menerima Kristus. Saya tidak menyatakan seperti itu. Tapi saat ini saudara harus menerima kesembuhan secara rohani dan menghancurkan kuasa kegelapan. Maka pergerakan firman akan menjadi nyata bagi bangsa saudara. Di sini ada banyak misionaris, di sini ada banyak mahasiswa. Ketika para mahasiswa datang ke tempat misionaris, ke rumah misi, jangan paksa mereka untuk mengepel dengan baik atau bersih-bersih dengan baik atau cuci piring, tapi ajak mereka untuk mengalami Kristus. Karena jika saudara tidak mengajak mereka untuk mengalami pemulihan secara rohani, maka mereka akan menjadi mahasiswa lalu pulang. Ada seorang yang saya kenal waktu saya kecil, waktu perang Korea, orang tuanya terbunuh, lalu dia hanya digendong oleh kakak perempuannya saya. Tapi anak ini dia belajar dengan baik, dia sangat pintar. Masalahnya, dia memiliki kepahitan, dia memiliki kekosongan dalam hidupnya. Tapi karena dia belajar keras, dia dapat beasiswa dan pergi belajar di Universitas Harvard di Amerika. Dia adalah orang yang pintar. Tapi suatu ketika masalah rohani itu datang dan dia menjadi gila. Sampai saat ini dia masih ada di rumah sakit jiwa di sana. Jika saudara mahasiswa yang berkumpul di sini menerima kekuatan rohani, saudara akan menjadi orang yang paling hebat di dunia ini. Tetapi jika saudara kehilangan kekuatan rohani itu, maka saudara akan kehilangan kesempatan saudara. Jika saudara adalah misionaris, pendeta, saudara tidak memberitakan realitas ini, maka saudara sedang diperhatikan oleh Tuhan.
Karena jawaban ini sudah diberikan oleh kita dari dalam Alkitab bahwa hari ini orang-orang 그것도 성경에는 답이 있습니다. sedang terhilang dalam masalah penyakit mereka. Tapi jawabannya sudah ada dalam Alkitab. Hari ini orang-orang terhilang dalam keluarga mereka, terhilang dalam lingkungan mereka. Oleh sebab itu saudara harus bantu mereka. Jika mereka tidak mengerti, saudara harus berulang-ulang menyadarkan mereka. Tuhan akan memberkati saudara. 의사나 약사가 이 부분을 안다면 Jika di sini ada dokter atau apoteker, biarlah saudara mengerti hal ini 굉장한 답이 나올 겁니다. dan saudara menjadi dokter terbaik, apoteker terbaik di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus mulai berdoa bagi negara saudara, 너무 급하기 때문에 karena kita sedang menghadapi situasi-situasi yang mendesak. 하나만 기도 제목을 잡으세요. Misionaris dan pendeta dan mahasiswa yang duduk di sini, peganglah satu hal ini. 팀사에게 사백했습니다. Secara spesifik akan kita bicarakan dalam sesi tentang pelayanan tim. Berdoalah supaya saudara memiliki para pelayan yang memiliki keahlian secara khusus dan melayani dalam sebuah tim. Saudara berdoalah untuk memiliki tim yang melayani anak-anak muda. Oleh sebab itu saudara berdoa supaya saudara memiliki tim yang berkeahlian untuk melayani para mahasiswa. Maka suatu hari gereja saudara akan dibanjiri oleh orang-orang baru. Suatu hari gereja saudara akan dibanjiri oleh orang-orang lokal yang ada. Saudara mungkin berpikir ini aneh, tapi menyembuhkan orang-orang ini, saudara tidak perlu datang secara individu, secara pribadi ke pribadi. Saudara tidak perlu paksa mereka secara pribadi. Jika mereka tidak disembuhkan, jangan pukul mereka. Jika mereka tidak disembuhkan, jangan pukul mereka, tapi terus berikanlah mereka jawaban, karena firman yang akan berkarya. Ketika kita memegang hal ini, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan dalam hidup kita. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan, supaya saudara dapat melakukan pergerakan penginjilan di bangsa saudara. Kemarin kita berbicara tentang jaminan, dan juga kita sudah berbicara tentang strategi untuk menyelamatkan dunia. Dan malam ini kita berbicara tentang kuasa dan penyembuhan. Biarlah penyembuhan yang alkitabiah dapat terjadi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah kami menikmati berkat yang besar ini. Banyak masalah yang ada di dunia ini hari ini, tapi biarlah dengan metode penyembuhan yang alkitabiah kami dapat menyelamatkan bangsa kami. Kami dapat menyelamatkan tempat di mana kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.